Dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, mula-mula wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mimpi-mimpi yang kebenarannya seterang fajar subuh pagi hari. Sesudah itu, beliau dijadikan senang menyendiri, khalwat. Beliau pergi melakukan khalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus selama beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya. Beliau membawa bekal makanan untuk persediaan dan pulang menemui Khadijah untuk mengambil lagi bekal makanan hingga wahyu tiba-tiba diturunkan kepadanya saat beliau masih berada di dalam gua itu. Malaikat datang menemuinya dan menyuruhnya membaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Kemudian malaikat itu memelukku dengan kuat dan menekanku begitu keras hingga aku tidak bisa bernafas. Kemudian ia melepaskanku dan kembali menyuruhku membaca, dan kujawab, aku tidak bisa membaca. Lalu, ia menangkapku lagi dan untuk kedua kalinya memelukku, hingga aku tidak bisa bernafas. Kemudian, ia membebaskanku dan menyuruhku membaca, namun kembali kujawab, aku tidak bisa membaca, atau apa yang dapat kubaca. Lalu, untuk ketiga kalinya, ia menangkapku dan memelukku dengan kuat, kemudian melepaskan pelukannya dan berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang Maha Pemurah, Quran Surah Al-Alaq, ayat pertama sampai ketiga. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang membawa wahyu itu dengan hati gundah. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Ia menutupi tubuhnya dengan selimut hingga rasa takutnya hilang dan setelah itu menceritakan kepada Khadijah apa yang telah terjadi, lalu berkata, aku takut sesuatu akan terjadi padaku. Khadijah menjawab, sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Engkau berbuat baik kepada sahabat dan kerabat, menolong orang miskin dan papa, memuliakan tamu dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang ditimpa kemalangan. Kemudian Khadijah mempertemukan beliau dengan saudara sepupunya, Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang di masa jahiliyah menjadi pengikut Nasrani dan menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang diinginkan Allah. Ia sudah uzur dan matanya sudah buta. Khadijah berkata kepadanya, saudara sepupuku, dengarkanlah cerita keponakan laki-lakimu ini. Waraka bertanya, keponakanku, apa yang telah kau lihat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan apa yang sudah dilihatnya. Sesudah mendengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Waraka berkata, ia adalah malaikat yang sama, yakni Jibril, yang diutus Allah kepada Musa alaihi salam. Sekiranya saja aku masih muda dan hidup hingga datangnya masa ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab dengan tegas, benar. Setiap orang yang datang dengan membawa sesuatu mirip apa yang engkau bawa pasti akan dimusuhi, dan seandainya aku hidup hingga datangnya hari itu, ketika engkau diusir, aku pasti akan membelamu dengan seluruh kemampuanku. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, Waraka meninggal dunia dan wahyu ilahi berhenti untuk sementara waktu.